warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Alvina Mawarni dengan NIM 607102430009. Saya Aulia Fitriyanti Azara dengan NIM 60710243.005. Saya Umul Khair dengan NIM 607102430008. Di sini kami akan mempresentasikan arsitektur dan perangkat sistem seluler dari 4G. Dimulai dari konsep dasar dari 4G yang akan dijelaskan oleh teman saya Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar sistem seluler. 4G adalah teknologi jaringan seluler generasi keempat yang dirancang untuk menyediakan layanan komunikasi data berkecepatan tinggi. Salah satu implementasi utamanya adalah LTE atau Long Term Evolution, yang memungkinkan pengguna menikmati akses internet cepat, stabil, dan efisien dibandingkan generasi sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alvina. Untuk perkembangan dari teknologi 4G sendiri, yaitu teknologi 4G merupakan hasil perkembangan dari generasi sebelumnya, yaitu 2G menggunakan CDMA1 dengan kecepatan transfer data 64 kbps. Lalu setelah itu ada 3G generasi ketiga menggunakan CDMA 2000 dengan kecepatan transfer data sekitar 2000 kbps. Lalu yang terakhir yaitu ada 4G atau LTE generasi keempat yang sering digunakan pada zaman sekarang ya dengan kecepatan transfer data 100 Mbps. Lalu slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja 4G ataupun arsitektur dari 4G. Yang pertama di sini pada bagian kiri terdapat HP atau user, yaitu perangkat yang digunakan untuk mengakses internet seperti membuka YouTube atau WhatsApp. Kemudian, data dari HP dikirim ke NODB, yaitu BTS pada jaringan 4G yang berfungsi sebagai penghubung penghubung antar perangkat pengguna dengan jaringan operator. Bagian ini disebut juga akses radio. Selanjutnya, data akan ke bagian FPC atau Core Network yang merupakan pusat pengolahan data. Di dalam FPC terdapat beberapa komponen penting, yaitu MME yang mengatur koneksi dan mobilitas pengguna, lalu SGW yang menjadi jalur pengirim data di dalam jaringan, PGW yang menghubungkan jaringan ke internet, dan ada HSS yang menyimpan data pelanggan. Lalu, akan diteruskan ke internet. Lalu hasil dari internet akan dikirim kembali ke pengguna melalui jalur yang sama. Berikut juga arsitektur dari selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan komponen perangkat teknologi dari 4G. Komponen perangkat yaitu merupakan bagian-bagian yang menyusun dari arsitektur 4G sendiri. Di sini kita punya 3 bagian utama, yaitu terdapat user equipment sebagai perangkat pengguna, lalu di sampingnya ada Node Base sebagai penghubung jaringan, serta terdapat Core Network APC sebagai pusat pengolahan data yang di sana mencakup MME, SGW, dan PGW, lalu sehingga bisa diakses oleh banyak orang. Mungkin bisa digeser slide selanjutnya. Di sini ada dua komponen utama, yaitu ada user equipment. User equipment sendiri merupakan perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses jaringan 4G LTE, sehingga pengguna bisa berkomunikasi dan mengirim dan menerima data melalui jaringan seluler. User equipment ini sendiri bisa berupa sebagai smartphone,
modem, atau tablet. Lalu selanjutnya ada eNote B, yaitu stasiun basis pada jaringan 4G LTE yang berfungsi sebagai penghubung antara user equipment dengan jaringan inti. eNote B bertanggung jawab dalam mengatur komunikasi radio, mengirim dan menerima sinyal dari perangkat pengguna, serta mengelola kualitas agar tetap stabil. Intinya eNote B itu sebagai penghubung antara user dengan jaringan inti atau penghubung jaringan radio. Lalu selanjutnya, lalu yang terakhir itu ada Evolved Packet Core atau APC. Ini merupakan bagian inti dari jaringan 4G LTE yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data dan pengatur seluruh koneksi dalam sistem. Dan APC ini bekerja untuk mengatur lalu lintas dari pengguna serta menghubungkan jaringan LTE dengan internet sehingga pengguna atau user bisa menggunakan jaringan 4G dengan lancar dan baik. Selanjutnya ada fitur teknologi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Umul. Baik, untuk selanjutnya di fitur teknologi 4G terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama ada kecepatan tinggi, yang kedua latensi rendah, yang ketiga berbasis IP, All IP Network, yang keempat ada kualitas layanan, kemudian yang kelima ada teknologi pendukung, dan yang terakhir yaitu kapasitas jaringan besar. Selanjutnya, baik buat penjelasannya yaitu kecepatan tinggi. Di teknologi 4G memiliki kecepatan internet yang sangat tinggi hingga ratusan Mbps, sehingga pengguna dapat melakukan aktivitas seperti streaming video, browsing, dan download dengan lebih cepat dan lancar. Kemudian di latensi rendah, 4G menawarkan latensi rendah yang dimana waktu respon jaringan menjadi lebih cepat sehingga sangat mendukung aktivitas real time seperti video call, gaming online, dan komunikasi data. Kemudian di berbasis IP, teknologi 4G menggunakan sistem berbasis IP yang mana seluruh layanan seperti suara, data, dan video dikirim melalui jaringan internet dalam satu sistem yang terintegrasi. Kemudian di kualitas layanan lebih baik, jaringan 4G mampu memberikan koneksi yang lebih stabil, minim gangguan, dan lebih optimal untuk berbagai jenis layanan digital. Di teknologi pendukung, 4G sendiri didukung oleh berbagai teknologi seperti LTE, MIMO, dan OFDMA yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, serta kapasitas jaringan secara keseluruhan. Kemudian di kapasitas jaringan besar, teknologi 4G mampu menampung lebih banyak pengguna dalam satu waktu tanpa menurunkan kualitas jaringan, sehingga dapat mengurangi kemacetan terutama di area padat pengguna. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Maaf jika ada kesalahan kata atau tutur kata atau penjelasan yang kurang jelas. Kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.